wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang Poisson distribution atau distribusi Poisson. Kelompok 4 sendiri ada 3 orang anggota. Yang pertama itu ada Bagas Harmadi, yang kedua Egy Novaldi, saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Al-Himni. Next. Definisi distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi, yang ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1781 sampai dengan 1841. Seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson tersebut termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, dalam kurung X itu discrete, yaitu sebanyak hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan dalam interval waktu atau daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selanjutnya, rumus distribusi Poisson bisa dijelaskan oleh Saudara Bagas. Baiklah, saya di sini yaitu menjelaskan tentang rumus distribusi Poisson. Nah, di sini yaitu rumus pertama yaitu tentang Mas Bagas, PDF atau mukanya mana Mas Bagas? oh iya Pak, maaf Pak. Ya di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama yaitu tentang probability density function atau PDF. Nah, PDF ini yaitu menjelaskan rumus umum dari Poisson yaitu P sama dengan X sama dengan X sama dengan atau bisa kita sebut dengan peluang dari perubahan acak X, di mana perubahan acak itu mengandung X kecil atau jumlah suatu kejadian sama dengan lambda dipangkatkan X dikali E berpangkat min lambda per X faktorial, di mana lambda itu nilai rata-rata dan X itu adalah banyaknya unsur kejadian atau jumlahnya kejadian, dan E itu adalah konstanta atau bisa juga disebut dengan bilangan natural, yaitu nilainya itu adalah 2,7182. Nah, di sini ada kata atau nah ini cuma membedakan lambda sama mu. Kenapa dibuat atau? Karena ada beberapa buku atau referensi yang menulis rumusnya itu dengan sebutan lambda atau simbolnya itu lambda, dan ada juga yang menulisnya itu dengan mu. Lanjut. Nah, ini yaitu adalah probabilitas terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson. Secara umum rumusnya ini sama dengan rumus PDF, dan yang membedakan adalah cuman ada T, yaitu di setiap tingkat kedatangan rata-ratanya itu dikalikan dengan satuan waktu. Karena ini adalah membahas tentang materi probabilitas terjadinya suatu kedatangan. Karena suatu kedatangan itu identik dengan suatu waktu, makanya suatu rata-rata itu dikalikan nanti dengan banyaknya suatu waktu. Lanjut. Nah, ini adalah cumulative density function atau CDF. Nah, CDF juga rumusnya secara umum itu hampir sama dengan PDF. Yang membedakan ya cuma adanya simbol sigma, di mana X-nya sama dengan 0 sampai N. Jadi ada beberapa soal X-nya itu diketahui itu lebih dari 1, bisa jadi 1 sampai 3. Nah, kalau itu nanti kita menggunakan rumus dari CDF. Lanjut.
Nah, distribusi Poisson juga memiliki adanya rata-rata, varian, dan standar deviasi atau simpangan baku. Untuk rata-rata, simbolnya itu adalah mu atau lambda, yaitu n dikali p, di mana n itu banyak percobaan, dan p-nya itu adalah peluang terjadinya sukses dalam percobaan. Varian itu bisa disimbolkan dengan sigma kuadrat, dengan n dikali p, dan standar deviasi juga disimbolkan dengan sigma, sama dengan akar dari lambda. Untuk standar deviasi, kalau kita lakukan pendekatan ke binomial, maka hampir sama dengan yang mean, yaitu bisa kita ubah menjadi akar dari n dikali p. Nah, untuk contoh soal akan dijelaskan oleh saudara Hemi. Silakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal nomor 1, yaitu sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? Yang A, 0 lampu TL, dan yang B, 3 lampu TL. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk yang diketahui lambdanya sama dengan 5. Karena lambda tadi sudah dijelaskan oleh saudara Bagas, yaitu nilai rata-rata. Lalu untuk nilai E-nya tadi di soal tidak diketahui, namun E-nya tadi dijelaskan oleh saudara Bagas juga suatu konstanta atau nilai natural, yaitu 2,7182. Namun di sini di rumusnya itu dijelaskan juga bahwa E pangkat E lambda atau E pangkat min E pangkat min E lambda atau E pangkat min mu. Dan di sini mu-nya diketahui 5. Jadi E pangkat min 5 sama dengan 0,00675. Dan untuk penyelesaian soal yang A, yaitu 0 lampu TL, diketahui P X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per X faktorial. Dan nanti yang diketahui kita masukkan pada jawaban yang telah kita ketahui di awal tadi. Begitu juga untuk yang B. Lanjut. Dan untuk soal yang kedua, dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitung probabilitas seandainya sebuah halaman majalah tersebut dibuka, A. Tidak terdapat salah cetak, B. 4 kata yang salah cetak. Nah, dari soal kita, dari contoh soal 1 tadi kita langsung mengetahui bahwa nilai rata-rata diketahui. Namun untuk contoh soal yang kedua ini, kita tidak menemukan nilai rata-rata. Nah, solusi yang kedua jika tidak menemukan nilai rata-rata, kita menggunakan rumus lambda sama dengan N kali P. Sedangkan N sendiri adalah peluang percobaan dan P peluang sukses. Dan N sendiri diketahui sama dengan 80 dan P 1 per 120. Di sini mengapa nilai P-nya 1 per 180? Karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Aziz kemarin, bahwa nilai peluang sendiri itu batasnya 0 sampai 1 saja. Nah, sedangkan di sini P-nya diketahui 120, jadi lebih dari 1. Nah, dan satunya kenapa? Karena dari soal sudah jelas dalam sebuah. Nah, jadi dalam sebuah itu berarti kan hanya 1. Jadi dapat ditulis 1 per 120. Dan yang kedua yaitu lambda sama dengan N kali P. Jadi dikalikan 80 kali 1 per 120 sama dengan 0,67. Begitupun dengan cara penyelesaian A dan B
sama seperti nomor 1 tadi, yaitu dengan rumus lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per X faktorial, atau bisa juga dengan rumus mu pangkat X kali E pangkat min mu per X faktorial. Lanjut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas dari teman-teman, kami persilahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Apakah tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin kurang jelas? Maaf, itu boleh lihat slide setelah ini, setelah PDF. Iya, silakan. Itu maksudnya probabilitas terjadinya suatu kedatangan itu apa maksudnya? Kedatangan apa? Terima kasih. Kedengeran tak? Iya, dengar. Dengar. Maksud baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi. Maaf, maksud dari probabilitas terjadinya suatu kedatangan itu, maksudnya itu adalah probabilitas suatu peristiwa dalam satuan waktu. Jadi kalau ada nanti soal yang Poisson, tapi di sana itu adalah diketahui itu suatu peristiwa dalam jangka ada suatu peristiwa yang diketahuinya waktu gitu. Sebenarnya lebih paham ada contoh, tapi contohnya itu di makalah, tidak ada dimasukkan ke PowerPoint. Memang kalau secara dibaca sini memang susah dipahami sih probabilitas terjadinya suatu kedatangan. Tapi maksudnya probabilitas suatu peristiwa yang mendistribusikan Poisson. Oh iya, berarti kedatangan itu kejadiannya ya? Iya. Oke, makasih. Yang ini contohnya, guys. Oh
Oh ya, ini contohnya. Ini contohnya kayak soal nomor 3 ini. Suatu gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Nah, dari soal ini kan kita pahami ada tingkat kedatangan itu kan rata-rata waktu itu ada per hari ini kan melambangkan satu waktu. Nah, di sini kita bisa memakai rumus yang tadi. Iya, iya. Teman-teman yang lain yang belum paham juga boleh bertanya. Saya mau tanya. Yang di contoh soal kedua tadi. Ya. Untuk cari rata-rata tadi kan N kali P ya. N itu banyaknya kejadian, dan P itu peluang sukses. Begitu ya? Yang mau saya tanyakan, kenapa peluang suksesnya itu 1/120? Padahal kan kalau misal dikatakan sukses itu terambil yang salah cetak, berarti kan peluang terambil yang salah cetak itu 80/120 gitu. Kenapa cuma 1? Ini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Edna ya. Mungkin tadi saya menjelaskan untuk M sendiri tadi peluang percobaan. Nah, mungkin dari jawabannya itu mungkin kurang tepat. Yang N-nya itu peluang percobaannya itu yang 120, yang suksesnya P-nya itu yang 80. Nah, yang 108 yang 1/120 itu kenapa? Soalnya yang dijelaskan sama Pak Aziz kemarin ya, menurut pemahaman saya bahwa batas nilai peluang itu dari 0 sampai 1. Nah, ini yang peluang suksesnya itu kan 120. Itu lebih dari 1. Nah, jadi kita pakai cara apa ya? Bentar. Mungkin menurut saya di sini kan sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman. Nah, jadi peluang di sini tuh peluang dari 120 halaman tuh yang kita buka itu satu halaman itu berapa sih peluang yang terbuka halamannya mengandung dari salah cetak tadi itu. Jadi yang peluangnya itu
satu halaman dari 120 halaman itu. Makanya di sana dibuatlah 1/120 gitu. 80 ini kata yang salah cetak yang terdapat di beberapa halaman yang ada 120 tadi gitu. Jadi berapa sih peluang halaman yang kita buka itu dari 120 buku itu gitu. Makanya 1/120. Itu kalau menurut saya. Gimana? Menurut Saudari Etna? Gimana tadi maksudnya? Oh, gini. Tak ulangnya. Kan dalam sebuah majalah itu terdiri atas 120 halaman. Nah, Ya, dan 80 kata yang salah cetak itu terdistribusi di setiap halaman, tapi belum tahu halamannya yang mana. Nah, hitunglah probabilitas seandainya kita membuka suatu halaman itu mengandung salah cetak tadi, maka satu halaman itulah yang kita jadikan peluang. Jadi, peluang kita ngambil satu halaman itu yaitu 1/120 gitu. Dari 120 halaman tuh hanya satu halaman yang kita buka gitu. oh iya. Ya, maksud- Kalau begitu, ngerti. Ada lagi dari yang lain? Nggak ada yang tanyakan lagi teman-temannya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya pada penyaji. Kepada penyaji, saya akan bertanya, apa hubungan antara binomial dan Poisson? Silakan jawab. Ada yang jawab? Karena setiap distribusi harus kita linkkan ke distribusi sebelumnya. Setiap ada pendatang yang baru, maka harus beradaptasi dari yang sebelumnya. Dari makalah kelompok kami, beberapa ciri distribusi Poisson juga mempunyai karakteristik yang sama dengan distribusi binomial. Gitu, Pak. Cuman bedanya di sini di distribusi Poisson itu total seluruh kejadian sangat besar. Bisa lebih dari 50
serta probabilitas hasil kejadian yang sangat kecil 0,1 sama dengan 10% atau lebih kecil. Untuk hampir keseluruhan karakteristiknya hampir sama dengan binomial. Hanya membedakan dari dua ini aja. Ada yang nambahkan? Silakan. Kucingnya sopo Bagas ya? Kucing saya, Pak. Eki, lu melihara Maaf, Pak. kucing. Iya, Pak. Kucing tetangga. Ayo, ada yang menambahkan? Mungkin Bagas atau Himni yang menambahkan tambahan dari Mas Eki. Nggak ada yang nambahkan. Menurut saya ya sudah Oke, silakan. itu saja, Pak. Sudah ini saja. Iya. Menurut saya sendiri, Pak. Ada yang lain? Salam Mas Bagas. Ada Sama, tambahan? Pak. Sama, karena satu kelompok. Iya, Pak. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau memberikan tambahan. Barangkali ada tambahan tentang hubungan binomial dengan Poisson. Silakan. Saling berbagi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, diskusi kelompok diakhiri. Nanti akan saya beri tambahan penjelasan. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 yang telah presentasi tentang distribusi Poisson. Di mana distribusi ini merupakan distribusi yang baru dari sebelumnya yang mungkin lebih sulit dengan simbol-simbol baru lambda. Ada pendatang baru. Nah, sebelum ada datang baru, kita harus beradaptasi dengan sebelumnya. Namun, untuk pembahasan itu, beradaptasi dengan binomial, daripada terpotong, kita berhenti sejenak. Ya, kita tunggu sampai jam 11, kita masuk lagi, nanti saya beri tambahan penjelasan. Daripada terpotong, sehingga lebih baik kita coffee break dulu, silakan minum ke belakang yang ngempet-ngempet, lanjut jam 11 masuk lagi.